Pada waktu itu saya dapat brosur di tahun 2022 kalau nggak salah ya, 2022 itu saya dapat brosur, tapi setelah itu saya nggak langsung ambil. Tapi setelah saya browsing nama PT, akhirnya itu di Google ya tercantum apa namanya, istilahnya pemiliknya ini adalah pengurus partai pada saat itu di Sidoarjo, pengurus partai Golkar, sehingga kami yakin di samping juga harganya kan sangat murah waktu itu. Jadi ya udah, kita memutuskan untuk mengambil 2 kapling pada saat itu, karena kan satu kaplingnya 5x10, jadi kita ambil 2 kapling 10x10 seperti itu di awal. Itu sudah terbayar semua atau gimana Pak? Belum. Jadi kami itu kan sistem nyicilnya itu kan in-house, setiap bulan menyicil. Masuk setelah tahun pertama itu kami kok curiga, ini kok belum ada progres, kok belum ada pengurukan waktu itu. Ya sudahlah, akhirnya kami memutuskan untuk ke kantor untuk pengembalian refund. Pada saat itu memang kan di perjanjian itu kalau misalkan refund itu bisa sekitar 60-40%. Ya sudah, saya berangkat ke sana untuk pengajuan refund. Setelah itu kami pulang. Setelah itu 1 tahun kemudian kita sudah nggak dapat kabar lagi dan nggak dapat apa namanya istilahnya pembayaran itu dari pihak PT MTB-nya sampai sekarang. Nah, terus pengembalian refund ya istilahnya. Artinya ini mengeluhkan ke desa ya? Artinya ini wadul ke desa ya, atau betul. Seperti apa? Betul, ini kami kan coba mengadu ke desa untuk menanyakan kejelasan status tanahnya. Dan ternyata IJB-nya ini yang kami sayangkan palsu. Setelah itu PT-nya juga belum dibalik nama atas nama PT dari ahli waris, seperti itu. Oh, belum ada hak milik dari PT? Belum ada hak milik dari PT MTB sendiri, ternyata masih ahli waris. Harapannya apa ini Pak? Ya, harapan kami lah, jangan sampailah terjadi hal-hal seperti ini lagi, terutama di Kabupaten Sidoarjo ya Bu ya. Karena kan kasihan orang menyicil itu kan tujuannya pengen beli rumah sendiri, pengen bisa punya rumah sendiri, sehingga diupayakan untuk bekerja pagi siang malam mencari nafkah. Berharapnya uangnya kembali ya Pak ya? Berharapnya uangnya bisa kembali 100%, karena ini sudah legalitasnya sudah palsu semua. Awalnya saya mendapat informasi atau promosi dari flyer. Akhirnya saya mengecek proyek tersebut di LSTP dengan SMP 4 Waru. Akhirnya singkat cerita saya bertemu dengan pihak marketing dari PT MTB dan diarahkan untuk akad di rumah direktur dari PT MTB. Singkat cerita, setelah saya menyicil hampir lebih dari 2 tahun dan sebelumnya juga saya untuk menanyakan progres untuk proyek tersebut, pihak MTB ataupun pihak kantor selalu beralasan bahwasanya terkendala perizinan dari desa, terus terkendala cuaca untuk pengurukan, terkendala material untuk pengurukan, dan alasannya itu terus. Dan setiap saya ke kantor selalu dilempar ke bagian legal untuk masalah administrasi sudah diurus. Dan ternyata setelah saya menanyakan langsung ke kantor, sering ke kantor ataupun WA bagian admin, pihak MTB akhirnya mengundang saya untuk melakukan pertemuan. Di situ pun untuk penjelasan dari pihak direktur PT MTB juga tidak memuaskan saya sebenarnya. Akhirnya di tanggal 3 Juli ada pertemuan di Balai Desa yang saya juga tidak ada kabar dan saya tidak dikabari oleh pihak MTB dengan beralasan karena yang melakukan pertemuan atau yang mengundang pertemuan tersebut dari pihak desa itu sendiri. Saya menyayangkan pihak MTB tidak kooperatif untuk masalah progres dari kafling alas tipis tersebut. Harapan saya dengan adanya kejadian seperti ini lebih berhati-hati untuk mengecek ataupun membeli suatu tanah kafling khususnya di Sidoarjo. Dan
di hari Sabtu tanggal 12 saya juga menanyakan untuk proses refund untuk tanah saya. Pihak admin memberikan solusi untuk menjual sendiri tanah kafling saya di alas TBS tersebut. Dan saya juga akhirnya ditemui bagian legal juga menunjukkan bahwasanya masih proses untuk pengurusan dan perizinan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.